Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, bertemu lagi dengan Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa dulu kepada ketua kelas. Dipersilakan. Siap. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, apakah ada yang tidak masuk? Ya, satu orang ya. Baik, satu orang. Nanti untuk surat izinnya silakan taruh saja di meja Ibu. Ya, kemudian apakah semuanya sudah ada di kelas? Ya, sudah. Baik. Apakah sudah makan siang? Makan siang pakai apa, Ica? Tempe orek, Bu. Wah, tempe orek ya, bertepatan sekali dengan materi kita kali ini, yaitu bioteknologi. Jadi sebenarnya apa sih bioteknologi itu? Ya, sebelum itu mari kita menonton videonya ya. Anda pasti sudah tahu dengan minuman olahan dari susu yang satu ini. Ya, yogurt, minuman dari fermentasi susu yang mengandung bakteri asam laktat plus probiotik yang sehat bagi pencernaan tubuh. Yogurt banyak disukai karena kaya rasa dari asam, manis, dan gurih. Tapi, tahukah Anda bagaimana yogurt dibuat? Yogurt dibuat dari susu yang difermentasi dengan bakteri asam laktat dan probiotik. Para produsen yogurt biasa mendapatkannya dalam bentuk kering atau bubuk yang dikenal dengan starter kering. Saat ini, starter kering yogurt yang tersedia di pasaran masih berasal dari impor dan harganya cukup mahal dan terkadang sulit diperoleh. Kini, telah tersedia starter kering yogurt probiotik yang dibuat Badan Litbang Pertanian dan memiliki berbagai keunggulan. Antara lain, mengandung 2 jenis bakteri asam laktat dan 2 jenis bakteri probiotik dengan harga yang lebih terjangkau. Penggunaan starter kering sangat mudah dan praktis. Berikut tahapannya. Kelebihan dari starter yang saya gunakan sekarang ini adalah kandungan dari bakterinya yang ada pada starter kering ini yang kami dapatkan dari Badan Litbang Pertanian berbeda dengan starter kering yang lain, baik itu impor atau yang lokal yang lainnya. Sehingga produk yang dihasilkan ini memiliki cita rasa yang khas, aromanya pun spesifik, juga dilihat dan dari tekstur ini lebih kental sehingga konsumen lebih menyukai. Nah, adapun harga ini sangat bersaing dengan yang lain karena yang saya rasakan lebih murah dibanding starter yang didapat dari impor. Adapun penanganan starter kering dari Litbang Pertanian itu lebih mudah dibanding dengan penanganan starter kering yang lainnya, karena starter kering dari Litbang Pertanian ini tidak memerlukan suhu inkubasi, cukup dengan suhu kamar, dan hasilnya lebih baik dibanding dengan starter yang lain.
sudah menonton videonya ya. Di video tersebut adalah video tentang pembuatan yogurt ya. Yogurt itu hasil dari susu. Mereka menyebutkan hasil dari susu. Kenapa sih disebut dengan hasil dari susu? Ada yang bisa jawab? Iya, Andra silakan. Karena ada fermentasi dari susu, Bu. Ya benar Andra, karena adanya fermentasi pada susu kemudian menjadi yogurt. Nah, tapi kenapa yogurt itu rasanya asam? Karena adanya asam laktat dari yogurt, Bu, yang dihasilkan oleh bakteri. Emang bakterinya kenapa Ajeng? Kok bisa bakteri menghasilkan rasa asam sih? Ada yang bisa jawab gak? Soalnya bakterinya mengurai gula dari susu, Bu, sehingga menghasilkan asam laktat yang tadi. Makanya yogurtnya jadi asam. Ya, tepat sekali jawaban Eca. Karena ada bakteri. Nah, bakterinya itu akan mengurai susu. Susu itu kan punya gula. Gulanya namanya laktosa. Gula laktosa tersebut akan difermentasi oleh susunya, diubah menjadi asam laktat sehingga rasanya akan asam. Terima kasih Eca sudah membantu menjawab. Ya, kemudian Apa hubungannya dengan bioteknologi, Bu? ya tentu saja ada hubungannya. Tapi sebelum Ibu menjawab pertanyaannya Andra, Ibu pengen menanyakan kepada kalian. Sebenarnya bioteknologi itu apa sih? Bioteknologi. Adakah yang bisa menjawab? Bioteknologi itu pemanfaatan organisme, Bu, agar menghasilkan suatu jenis produk. Kalau di sini contohnya adalah yogurt, dan lainnya itu tempe, Bu, seperti yang Eca makan. Ya, baik, Dimas sudah menjawab dengan tepat ya. Jadi hubungan dengan bioteknologi, yogurt itu produk akhir dari sebuah bioteknologi gitu. Jadi bioteknologi adanya produk akhir. Ada produk akhir dari si bioteknologi tersebut. Nah, jadi hubungannya yogurt sama bioteknologi udah jelas ya. Ya, baik. Dan sebelum melakukan pembelajaran kali ini, Ibu akan memberitahu kalian apa saja kompetensi dasar, kompetensi inti, dan tujuan yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Ya. Sebelumnya kita ke kontennya dulu. Yang pertama ada kompetensi dasar dan kompetensi inti, kemudian ada tujuan, ada definisi dari bioteknologi, ada perkembangan bioteknologi, macam bioteknologi, dan contoh produknya. Yang pertama, kompetensi dasar dan kompetensi inti. Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kemudian kompetensi indikator pencapaiannya adalah menguraikan tentang definisi bioteknologi. Terus membedakan prinsip dasar dari bioteknologi modern dengan bioteknologi konvensional. Dan yang terakhir adalah menyebutkan contoh produk dari masing-masing jenis teknologi berdasarkan perkembangannya. Seperti itu. Kemudian tujuannya yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian peran bioteknologi sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, serta dapat mengimplementasikan bioteknologi di kehidupan secara baik dan benar. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu apa sih itu bioteknologi yang tadi Ibu tanyakan? Nah, di sini pengertiannya adalah merupakan teknologi yang menggunakan bahan hayati atau sejenisnya guna menghasilkan sebuah produk yang tadi produk akhir gitu ya, atau jasa dalam skala industri sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia gitu. Jadi yang bioteknologi tadi intinya adalah si bioteknologi ini memanfaatkan antara bio dan teknologi. Jadi bionya apa? Bionya itu adalah mikroorganisme dan teknologi. Mereka menggabungkan keduanya sehingga terciptalah bioteknologi yang akan menghasilkan produk akhir. Nah, terus ada lagi ciri-ciri bioteknologi. Yang pertama, adanya agen bio merupakan mikroorganisme, tumbuhan atau hewan yang tadi Ibu bilang. Bio, karena bio itu ada mikroorganismenya, ada tumbuhannya, ada hewannya untuk menghasilkan suatu produk yang tadi.
Kemudian yang kedua adalah adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Dan yang ketiga adalah produk yang dihasilkan itu hasil ekstraksi dan pemurnian. Perkembangan bioteknologi. Jadi bioteknologi yang sekarang itu nggak serta-merta hadir. Dia punya perkembangan. Nah, perkembangannya ini dibagi dalam 4 era. Tolong perhatikan sebentar ya, ngobrolnya nanti dulu Andra sama Dimas. Ya, Ibu akan menjelaskan lagi, akan Ibu lanjutkan. Bioteknologi pada era generasi yang pertama. Nah, pada era generasi yang pertama ini, yaitu memanfaatkan bioteknologi. Jadi bioteknologi itu masih sederhana. Dia memanfaatkan mikroorganisme, dia memanfaatkan tumbuhan, terus nanti dia akan memfermentasi dan dia juga melakukan pengawatan makanan. Contohnya adalah era pertama, yaitu hasilnya adalah bir. Jadi warga Babilonia pada 6000 Masehi lalu dia sudah melakukan pengawatan makanan gitu. Jadi bir. Kemudian 3000 tahun kemudian masyarakat lain itu menghasilkan macam-macam rasa bir gitu. Jadi awalnya si Babilonia ini menghasilkan bir, kemudian diikuti oleh masyarakat yang lain gitu. Dan ini menjadi produk bioteknologi yang paling tua seperti itu. Nah, kemudian di era bioteknologi yang pertama ini ternyata yang Echa tadi makan, apa yang Echa makan? Tempe, ya. Tempe, terus kemudian ada lagi tape, terus ada lagi cuka. Ini dihasilkan pada bioteknologi yang era pertama. Jadi mereka termasuk bioteknologi jenis lama ya, karena dari awalnya ini sudah ada di bioteknologi era generasi yang pertama. Terus kemudian ada bioteknologi era generasi kedua. Nah, yang kedua ini memanfaatkan proses fermentasi, tapi proses fermentasinya itu tidak steril. Kenapa tidak steril? Kenapa dikatakan tidak steril? Karena masih dalam proses yang fermentasi terbuka. Jadi kenapa kalau misalkan proses fermentasi yang terbuka? Jadi dia nanti akan ditumbuhi mikroorganisme lain yang tidak diinginkan gitu. Jadi harusnya dalam satu media yang dikasih bakteri atau mikroorganisme lain itu harus steril. Tapi karena dia di dalam proses fermentasinya itu dalam lingkungan yang terbuka, jadi mikroorganisme lain yang tidak diinginkan itu bisa masuk. Tuh. Nah, ini tidak steril. Kemudian yang ketiga itu bioteknologi yang sudah steril. Kalau tadi dia nggak steril, yang ketiga ini udah steril. Jadi mikroorganisme yang tidak diinginkan itu nggak masuk ke dalam medianya. Nah, ini tuh dia tuh tertutup. Kalau tadi terbuka, ini tuh tertutup. Dan contoh produknya itu kayak antibiotik, terus penisilin, itu adalah contoh produknya. Yang terakhir 4 adalah bioteknologi era generasi baru, yaitu yang diterapkan pada hasil keilmuan baru atau bioteknologi baru. Jadi pada era yang keempat ini, bioteknologinya itu sudah memanfaatkan teknologi yang terbaru istilahnya. Jadi hasilnya adalah yang pertama, kultur jaringan. Nah, di era yang keempat ini dia harus ada ilmuwan gitu, ada ahli apa? Ahli ya kultur jaringan atau ahli yang lain. Contohnya yang lain adalah pembuatan enzim ya. Penghasilan enzim. Nah, kultur jaringan dan enzim ini dihasilkan di yang pertama lingkungan yang steril, kemudian ada laboratorium dan ada teknologi yang terbaru, sehingga contoh-contoh yang pada era teknologi yang keempat ini, yang baru ini adalah contoh yang istilahnya menggunakan teknologi banget gitu. Jadi tidak cuma memanfaatkan mikroorganisme seperti yang 1, 2, 3, tapi dia juga memanfaatkan teknologi seperti itu.
Ini bisa kalian lihat tabel itu dari tahun 1750 sampai 1850 itu orang menggunakan cara penanaman kacang-kacangan secara bergantian sehingga tanahnya menjadi subur. Kemudian di tahun selanjutnya yaitu makanan hewan dan bahan kimia itu telah dihasilkan. Selanjutnya 1856 George Mendel itu berhasil menghilangkan tanaman kaprik yang sudah kalian pelajari kemarin di pewarisan sifat ya kan. Terus kemudian ada 1864 Louis Pasteur menemukan bahwa mikroorganisme itu bisa dimatikan. Kemudian di era 1893 Robert Koch menciptakan teknik mengkultur bakteri. Nah, selanjutnya Alexander Fleming menemukan penisilin. Nah, penisilin yang tadi masuknya ke dalam era generasi ketiga yang udah steril. Kemudian Watson dan Crick mengemukakan struktur DNA. Kemudian 1973 gen diambil dan dipisahkan dari sel. Dan yang terakhir 1996 Ian Walnut dan teman-temannya berhasil mengkloning hewan. Nah, mengkloning hewan ini jadi pada peneliti itu mengkloning domba yang dinamakan domba Dolly. Jadi bagaimana caranya? Jadi dalam satu sel induknya, sel telurnya diambil dan sel hidup di dalam induk yang lain itu diambil juga. Jadi dalam satu tubuh, sel telur dan sel tubuhnya dikawinkan sehingga menghasilkan keturunan yang baru gitu. Apakah berhasil? Iya, berhasil. Tapi umur domba Dolly itu tidak lama karena ketika anaknya telah dilahirkan itu umurnya akan sama seperti umur induknya. Karena kenapa? Karena yang diambil adalah sel tubuh induknya yang sudah berumur gitu. Ketika anaknya lahir, walaupun dikatakan baru lahir, jadi si sel induknya itu kan udah tua. Nah, ketika anaknya baru lahir, ya otomatis dia mengikuti si sel induknya yang sudah tua gitu. Jadi pengkloningan ini berhasil seperti kultur jaringan dan enzim itu berhasil, tapi tentu saja ada kekurangannya gitu. Kemudian bioteknologi itu dibagi menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa sih bedanya? Jadi bioteknologi konvensional itu benar-benar memanfaatkan mikroorganisme. Jadi pengertiannya adalah teknologi yang menggunakan bahan hayati atau sejenisnya guna menghasilkan barang atau jasa dalam skala industri sebagai skala pemenuhan kebutuhan manusia gitu. Jadi dia benar-benar masih tradisional istilahnya. Sedangkan kalau bioteknologi yang modern itu teknologi yang menggunakan bahan hayati yang telah direkayasa secara in vitro guna menghasilkan barang atau jasa dalam skala industri. Jadi bioteknologi ada dua, konvensional dan modern. Nah, dari namanya udah diketahui ya, jadi ini lebih tradisional dan ini lebih modern. Nah, bioteknologi modern itu tadi dikatakan direkayasa secara in vitro. In vitro itu apa sih? Nah, in vitro itu dimaksudkan adalah jadi dia direkayasanya di dalam kaca. In itu dalam, vitro itu kaca. Jadi bioteknologi modern itu lebih yang tadi Ibu bilang lebih modern dan menggunakan teknologi yang terkini. Nah, di bioteknologi modern ini seperti tadi era generasi yang keempat, dia menggunakan ahli untuk menghasilkan suatu produknya. Tapi sedangkan bioteknologi konvensional itu masih menggunakan mikroorganisme. Jadi lebih tradisional. Jadi mikroorganisme terus entah difermentasikan gitu kan, nanti difermentasikan akan menghasilkan produk bioteknologi konvensional. Nah, ini adalah contoh bioteknologi. Ada yang tahu gak ini gambar apa dan dia termasuk ke dalam bioteknologi jenis apa? Ada
Ada yang tahu? Iya, Andra silakan. Gambar oncom, Bu, masuk ke dalam bioteknologi konvensional. Oke, good Andra, benar, gambar oncom. Tapi kenapa sih Andra bilangnya dia masuk ke bioteknologi konvensional? Kenapa dia nggak masuk ke bioteknologi modern? Ada yang bisa bantu jawab Andra? Karena ia masih memakai mikroorganisme untuk menghasilkan Iya, produk. silakan. Baik, tepat sekali Ajeng. Benar, karena dia masih memanfaatkan mikroorganisme. Oncom. Dia masih memanfaatkan mikroorganisme untuk untuk menghasilkan produknya gitu. Nah, kemudian ibu punya gambar. Ada gambar semangka. Tapi semangkanya ada yang aneh nih. Semangkanya gak punya biji. Jadi ini semangka tanpa biji. Kira-kira ada yang tahu gak nih, semangka tanpa biji ini masuk ke dalam bioteknologi yang konvensional atau modern? Siapa yang bisa jawab? Saya tahu, Bu. Bioteknologi modern, Bu. Baik, kenapa masuk ke bioteknologi modern? Coba, ada yang bisa jawab gak? Karena tidak menggunakan mikroorganisme. Baik, kemudian apalagi penyebabnya selain yang dikatakan Andra tadi? Rekayasa genetika, Bu. Ya, kenapa? Genetikanya kenapa Karena direkayasa? peneliti ingin mengambil Gimana? gen unggul yang ada. Oke, good answer Dimas. Karena gen unggulnya itu diambil sama peneliti. Jadi gen unggul semangka. Jadi ada satu semangka, misalkan semangka manis. Kemudian ada satu gen semangka gak manis, tapi dia bijinya sedikit. Nah, kedua gen unggul itu diambil sama peneliti. Gennya disatukan. Jadi kemudian ketika gennya itu disatukan dan berhasil, maka dia akan menghasilkan produk yang unggul. Nah, produk unggul itu salah satunya nih, contohnya semangka tanpa biji, manis terus tanpa biji. Dan kebanyakan orang-orang pasti suka kan semangka tanpa biji. Lebih enak makan semangka tanpa biji dibandingkan semangka yang banyak bijinya gitu. Nah, kemudian ada, nah ini gambar apa sih ini? Jadi ini juga adalah contohnya ke bioteknologi modern. Ini adalah bayi tabung. Kalian pernah dengar bayi tabung nggak? Nah, bayi tabung itu dia nih in vitro di dalam kaca. Jadi sel sperma dari induknya, dari ayahnya diambil. Kemudian sel telur dari induknya juga dari ibunya diambil. Keduanya dimasukkan ke dalam kaca Petri ya, Petri. Nah, di dalam Petri itu kemudian sel telur dan sel spermanya akan istilahnya apa ya, dipertemukan untuk melakukan suatu apa? Ya benar, suatu fertilisasi gitu. Jadi ketika fertilisasinya berhasil, maka akan menghasilkan ya zigot gitu. Kemudian nanti ketika sudah terbentuk fertilisasinya akan dimasukkan kembali ke dalam rahim ibunya gitu. Nah, itulah yang dinamakan bayi tabung, karena bayi tabungnya itu fertilisasinya itu di luar dan in vitro di dalam kaca gitu. Nah, kemudian terakhir ada produk kecap. Ya, produk kecap ini masuk ke dalam yang konvensional gitu, karena dia juga masih menggunakan mikroorganisme. Baik, tadi adalah bayi tabung dan semangka tanpa biji. Terus sini ada kecap. Nah, ya, apakah hanya ini saja contohnya? Oh, tentu tidak. Banyak sekali contoh dari bioteknologi yang bisa kalian baca di sini. Ada 1-18 produk, dan ini belum semuanya. Ada jenis mikrobanya apa, media tumbuhnya apa, kemudian produk yang dihasilkannya apa. Oke, di konvensional ada oncom. Di sini disebutkan kalau oncom itu medianya adalah
kacang tanah. Ya benar. Nah, mikroorganismenya adalah Neutrospora, Phytophthora. Oke, terus kemudian kecap. Kecap media tumbuhnya adalah kedelai, benar. Kedelai itu Aspergillus swentii. Itu jenis mikroorganismenya gitu. Baik. Oke, setelah ini ada choose your own group. Kalian bisa nentuin kelompok kalian sendiri. Kelompoknya dibagi jadi 2 kelompok, ya. Nanti kelompoknya akan ibu bagikan LKPD. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD tersebut selama 20 menit. Ya, untuk LKPD-nya dikerjakan secara diskusi ya. Baik. Silahkan pilih kelompoknya. Yang ini gimana nih? Baik, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan tidak? Belum Bu, belum selesai. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan nanti silakan tanyakan ke ibu ya. Siap Bu. Kalau kayak gini, bagus kan? Baik, kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, jika ada pertanyaan jangan ragu tanyakan kepada ibu ya. Baik, Bu. Baik, karena waktunya terbatas, apakah ada satu kelompok, ibu pilih satu kelompok saja ya. Adakah satu kelompok yang ingin menyampaikan hasil Pertanyaan dari dari diskusinya? kelompok 1, kekurangan Baik, silakan. bioteknologi konven menurut hasil diskusi kami adalah produktivitasnya rendah atau produksinya hanya pada skala kecil. Kemudian ada kemungkinan gangguan hama dan penyakit, dan hasilnya tidak bisa diperkirakan. Sedangkan kekurangan bioteknologi modern itu ada pada mahalnya biaya untuk melakukan penelitian. Juga harus ada tenaga ahli, udah itu tempat penelitiannya harus steril. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah berani untuk menyampaikan hasil diskusinya. Good job. Nah, setelah itu, setelah kalian mempelajari dari yang tadi bioteknologi, bab bioteknologi, Bioteknologi kira-kira apakah merupakan kesimpulan yang suatu kalian bentuk dapat? interaksi antara biologi dengan teknologi yang mencakup semua jenis produksi melalui proses transformasi biologis dan menghasilkan produk. Dan bioteknologi terbagi menjadi bioteknologi modern dan konvensional. Iya, jawaban Ajeng sudah tepat ya. Tepat sekali Ajeng, terima kasih. Nah, untuk jawaban Ajeng, Ibu akan tambahkan sedikit. Jadi bioteknologi tadi dibagi jadi apa? Jadi 4, ya kan? Perkembangannya ada 4. Dari yang sederhana, terus kemudian yang kondisi tidak steril, kondisi steril, kemudian yang keilmuan baru, yang menggunakan teknologi baru gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari bioteknologi, sebenarnya kita harus mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diciptakan banyak sekali keanekaragaman. Contohnya apa? Iya, mikroorganisme aja bisa menghasilkan suatu produk jika dikombinasikan dengan suatu media gitu. Jadi betapa luasnya dan betapa indahnya ciptaannya gitu ya. Bagaimana bisa suatu mikroorganisme yang kecil saja terlihat itu bisa menghasilkan suatu produk. Nah, baik. Setelah itu kita sudah selesai sampai di sini. Nah, untuk minggu depan kalian akan ada praktikum ya. Praktikumnya dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok membawa bahan-bahan yang ibu nanti kirimkan kepada ketua kelas ya. Bahan-bahannya apa saja yang harus dibawa, dan kemudian LKPD-nya tolong dikumpulkan di meja ibu nanti ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum ibu nutup? Tidak? Baik. Ya, sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari kalian semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.